Halo guys, kembali lagi di channel Tanda Tanya. Saya akan membahas tentang apa sih perbedaannya menabung dan berinvestasi. Saya akan membahas dengan sesimpel mungkin agar mudah dipahami ya guys. So, stay tune. Yes, banyak orang yang mengira kalau menabung itu sama dengan investasi. Yap, itu nggak salah tapi juga kurang tepat ya guys. Jadi intinya gini, menabung itu adalah sebuah kegiatan memisahkan sejumlah uang untuk disimpan. Dan uang tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Nah, menabung itu biasanya dilakukan untuk tujuan jangka pendek. Dan investasi itu adalah menyimpan uang atau sejumlah aset yang dapat memberikan kita keuntungan atau kenaikan nilai valuasi dalam jangka panjang guys. Ingat ya, bertujuan untuk jangka panjang. Tapi nabung kan juga bisa jangka panjang, bos. Pasti itu yang ada di pikiran kalian kan? Iya juga sih, tapi bedanya dalam jangka panjang nilai aset kita itu lebih menguntungkan kalau diinvestasikan. Contohnya gini deh, kalau kita punya duit, kita tabung di bank, dapat bunga deposito berapa sih setahun? Paling ya mentok-mentok dapat 3-4% setahun. Tapi kalau diinvestasikan pada instrumen investasi yang tepat seperti reksadana dan saham, itu bisa lebih dari 8-10% per tahun. Jadi ya sudah jelas ya kan bedanya. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama saya mau bahas tentang kemudahannya dulu ya. Menabung sudah jelas lebih mudah ya guys. Dan kapanpun saat kalian perlu duit, kalian bisa narik duit kalian di ATM atau transfer via mobile banking. Beda banget dengan investasi. Kalau kalian sudah menginvestasikan dana kalian, itu tidak bisa seenaknya kalian tarik dananya karena ada periode waktu tertentu untuk mencairkan dana hasil investasi. Itu balik lagi kebijakan dari setiap perusahaan investasi masing-masing ya. Ada yang cepat, ada juga yang perlu proses beberapa hari kerja baru bisa cair. Oke, next. Yang kedua dari segi risikonya. Kita harus paham dulu ya, yang namanya nabung dan investasi itu pasti ada risikonya. Tapi ada yang risikonya kecil dan ada juga risikonya yang lebih tinggi. Maksudnya risiko kerugiannya ya guys. Kalau kalian taruh duit kalian di deposito di bank, sudah jelas ya risikonya lebih kecil untuk kehilangan duit. Kecuali banknya bangkrut ya. Mungkin duit kalian hilang, tapi itu kan jarang banget ya. Ya palingan duit tabungan kalian diputar buat ngasih modal pinjaman ke pengusaha. Mungkin ya, mungkin. Kalau investasi itu risikonya bervariasi guys. Contohnya investasi di reksadana. Reksadana itu dibagi menjadi 4 jenis. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Dari keempat reksadana ini, imbal hasil dan risikonya berbeda-beda ya guys. Itu tergantung si investor mau naruh duitnya di jenis reksadana yang mana. Tapi yang harus selalu diingat dalam berinvestasi itu, kalau kalian mau imbal hasil yang gede, ya risikonya juga pasti lebih gede. Itu biasanya orang nyebut high risk, high return. Kalau berinvestasi di saham, itu sedikit lebih tricky ya guys. Kalian harus mempelajari fundamental dari perusahaan-perusahaan yang ingin kalian beli sahamnya. Itu perlu jam terbang yang lebih lama buat belajar tentang saham. Tapi kalau kalian memang ingin tetap berinvestasi di saham, kalian bisa pilih saham-saham pada indeks LQ45. Di sana terdapat 45 jenis dari perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi besar dan juga sahamnya liquid. Selengkapnya kalian dengerin deh podcast saya sebelumnya yang membahas tentang gaji UMR juga bisa kaya dari berinvestasi saham. Oke, lanjut yang ketiga, dari segi bentuk dan produknya. Kalau yang namanya nabung ya sudah jelas dalam bentuk uang ya guys, yang ditabung di bank dalam bentuk tabungan atau deposito. Kalau investasi itu biasanya ada dua jenis. Ada yang berupa aset real atau bisa kita lihat bentuk fisiknya seperti emas dan properti. Ada juga dalam bentuk keuangan atau paper asset seperti contoh reksadana, saham, dan obligasi. Dan sekarang ini ada juga dalam bentuk digital ya guys, seperti kripto dan NFT. Tapi untuk kedua instrumen ini saya belum berani rekomendasikan ya guys, karena kedua instrumen ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi, serta legalitas dari perusahaan-perusahaannya juga masih sangat sedikit di Indonesia. Khusus untuk kripto sendiri, menurut saya seharusnya masih perlu banyak sosialisasi dari pemerintah supaya masyarakat awam tidak tertipu investasi-investasi bodong seperti yang banyak diberitakan di media-media ya guys.
Tapi dari semua pembahasan singkat ini, intinya kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya guys. Kalian pingin berinvestasi pada instrumen yang mana atau hanya pingin menabung saja? Karena risikonya lebih kecil ya itu terserah kalian pribadi. Sekali lagi saya tegaskan di sini, saya bukan penasehat keuangan kalian. Hanya kalian yang tahu tentang risiko kalian masing-masing. Di sini saya hanya ingin berbagi pengetahuan tentang investasi. Dan semoga podcast ini bisa bermanfaat buat kalian terutama yang ingin memulai berinvestasi. Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan sampai di menit ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode yang lainnya ya guys. Karena di channel ini saya akan membahas tentang pengembangan diri atau self-improvement. Ya intinya jadi pribadi yang lebih baik lah dari sebelumnya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. See you guys.